Beberapa ada pengalaman yang kayak, gue beli tripod kok jelek ya gitu. Bukan jeleknya ya, karena itu salah satunya gua memperingati teman-teman gua jangan asal beli tripod. Terus ini coba gua kencengin ya, apakah dia kuat? Apa gua kurang ini? NANI? Halo semuanya, kembali lagi di Balik Main Place bersama gue Grafik. Jadi semenjak gue nyemplung ke media dari SMK, itu teman-teman gue yang di luar bidang media tuh banyak yang nanya sama gue, kayak mereka mau beli kamera atau lighting atau audio, rekomendasi sampai tripod. Ternyata dari gue tanya-tanya ke mereka tuh masih banyak yang belum bisa membedakan jenis-jenis tripod. Nah, kalau misalnya kalian di sini udah lihat ya kan dari tadi, ini ada tripod dan kalau misalnya dijejerin kayak gini, ini kelihatan banget level tinggi dan tebalnya dari si kerangka-kerangka tripod ini ya kan. Nah terus gue tanya ke mereka tuh keperluannya untuk hanya HP atau kamera kecil atau kamera gede, ya itu gue tanya dan mereka kayak udahlah yang penting tripod sama-sama kayak gitu juga kan bentuknya. Soalnya mereka taunya tripod itu ya udah ada 3 penahan dan semua tripod itu pasti dikira bisa dipanjangin kayak gini. Lepas guys. Ternyata tadi lepas guys, udah gue masukin lagi. Itu salah satunya gue memperingati teman-teman gue jangan asal beli tripod. Dan kalian tahu ini harganya berapa? Jadi sebenarnya ini tripod yang harganya 30 ribuan. Dan mereknya apa? Mereknya tripod. Namanya tripod, mereknya namanya tripod. Tripod 3120A. Dan sebenarnya ini masih bisa kepake ya, walaupun ini kakinya bisa dipanjangin 3 kali, ini engsel-engselnya di sini. Dan ini tuh cocok banget buat HP misalnya memang kalau ini nggak dipanjangin. Kenapa? Kalau misalnya kita panjangin, ini semoga aja nggak lepas lagi ya. Coba gue coba. Lah, ini yang gue buka ngapain yang ketarik? Kayaknya emang harus agak effort ya. Ini mana yang bisa ditarik? Oh ini bisa ditarik. Nah, ini walaupun bisa dipanjangin, mereka ini tuh masih bisa apa ini udah gua kunci nih. Ini udah gua kunci ya. Udah gua kunci nih. Set, udah gua kunci. Tapi mereka ini masih bisa turun tuh. Jadi tetap aja kalau misalnya kita panjangin, dia akan melorot. Lebih cocoknya emang sebenarnya buat HP, bobotnya tuh lebih berat gitu, nggak bisa. Oke nih, gua tes ya. Ini kamera yang biasa kita pakai syuting. Ya ini nih yang ngerekam itu kamera ini juga nih, Lumix Gaya 5. Kita coba ya. Kalau misalnya HP, ini bisa diatur kayak mau portrait atau jadi kayak landscape kayak gini bisa diatur lah. Ini kok ngondoy begini. Apakah dia kuat? Cara masangnya sih sebenarnya sama aja ya. Mana sih? Ini di bawahnya ini ada puteran ya kan? Ada puteran, terus kita puter. Terus ini coba gue kencengin ya, apakah dia kuat? Tripod 30 ribuan ini. Kayaknya kurang kenceng guys. Oke, udah nggak bisa gue puter lagi. Dia nggak kuat guys, apa gue kurang ini? Nah, ya begitulah level tripod 30 ribuan. Jadi kenapa dia sampai nggak kuat ngangkat kamera besar kayak gini? Setiap tripod itu tuh punya maksimal bobotnya ya, atau maksimal nahan beratnya dari si kamera tersebut gitu. Kalau misalnya yang 30 ribuan gini memang hanya bisa dipakai handphone doang. Jadi kita tes aja ya handphone ya dengan tripod merek yang namanya tripod juga ini. Di sini ada besinya, di sini ada bolongannya. Oke. Nih, nah ini bisa nih. Waktu gue beli ini di marketplace ya, judulnya itu tuh emang mereknya tripod. Nah terus tripod handphone, dari judul namanya tuh kayak gitu. Jadi bukan tripod untuk kamera atau cuma namanya tripod. Jadi perlu dijelasin banget tuh kalau ini tuh tripod untuk handphone begitu. Ini kuat sih nih tuh. Untuk handphone tuh kuat banget. Ditaruh juga nggak bakal kemana-mana dia. Kenapa dia nggak kuat dengan kamera? Karena dia ini tuh bahannya aja tuh ini kebanyakan plastik ya. Plastik emang murah banget gitu loh, sesuai harganya ya cuma 30 ribu gitu kan. Jadi kalau misalnya ini 30 ribu mungkin modalnya ya 15 ribu atau 20 ribuan gitu.
Tapi yang bagusnya di sini itu dia udah ada water pass-nya di sini. Sebenarnya miring atau enggaknya kita bisa tahu dari sini. Ya kalau misalnya bisa ditinggiin lagi ya, gua rekomendasiin sih mending yang satu ini aja sekalian. Harganya sebenarnya agak jauh sih, walaupun ya ini harganya sudah 170.000. Kenapa ini harganya bisa jadi 170.000? Karena sudah terlihat banget ya tebelnya si kerangka ini dari yang 30.000 sama yang 170.000 ini lebih kokoh ini loh. Ini kayak besi-besi gitu. Ya walaupun nggak tang tapi ya ini kayak kuat banget gitu loh. Terus di sini juga ada water pass-nya. Kenapa gua rekomendasikannya ini? Karena dia ini udah bisa dipanjangin nih. Nih. Cukup. Oh. Jadi nggak ngandelin si kakinya doang yang udah bisa panjang, kita bisa manjangin ini. Terus bisa kita kencengin di sini. Nih. Kayak nimba gitu loh nih. Nimba gini sing gitu. Terus kita nurunin juga kayak gini. Ditimba ke lawan arah. Misalnya kalian videografer pemula atau fotografer pemula, lebih gue rekomendasikan inilah. Minimal ini jangan beli ini tuh kayak untuk hobi yang nanggung lah tripodnya gitu. Kalian nambahin 140.000 udah dapetin ini. Memang harus sesuai budget sih, tapi kalau menurut gue sih ini udah kokoh banget ya. Kita coba ya, satu. Gue tarik nggak bakal putus kayak dia. Tuh. Dan ini panjangnya tuh bisa sampai 3. Ininya nih dipanjangin ya, ini panjang banget dan ini tingginya itu tuh sekitar 1 meter ditambah dengan si tambahan kepala ini nih cik. Nah kalian tuh penasaran gak sih ini tuh merek tripodnya apa? Ini tuh merek tripodnya itu Atanta Kaiser 234 Gen, jadi generasi 2, apa gen 2 ya, ini gue salah nulis ya. Kakinya kalau misalnya kalian di outdoor, mungkin di aspal atau di batu gitu nggak rata kayak gini, santai aja karena dia ujungnya udah begini nih, udah ada engselnya gitu. Kayak misalnya ini gue miringin kayak gini, nah ini dia masih bisa mijek injek ke datarannya gitu loh. Keren banget sih bagi gua, walaupun harganya itu di bawah 200.000, kita ini udah dikasih dengan fitur ini untuk ngebawa nih, ada ngebawa. Jadi kayak kalian nggak perlu tasnya, di sini udah ada tempat beginiannya, jadi tinggal dibawa kayak gini. Kalau ini giginya ganggu, kalian bisa geser, terus ini dilonggarin. Cara longgarinnya ini diputer untuk naik turunnya, tiltingnya. Nah kayak gini. Dah, ini udah compact nih ya kan. Bisa dibawa kemana-mana, terus bawanya juga gampang dan dia ini nggak berat, kayaknya cuma 1 kilo deh. Soalnya bagi gue ini enteng banget gitu loh. Ya kalau ini sih pasti di bawah 1 kilo sih ini. Nih. Beli yang ini aja nih, Atanta ya, yang tadi gue sebutin tuh namanya agak panjang juga sih untuk sebuah tripod. Udah ada fiturnya ini juga deng. Kalau misalnya kalian mau pakai kamera HP, portrait juga pakai HP ya kan. Terus diputer lagi ke sini jadi kayak gini. Kayak gitu. Tapi ada satu kekurangan yang kenapa kita harus membeli tripod lebih mahal. Karena kalau kalian videographer pakai tripod ini, kalian nggak bisa terlalu eksperimen pergerakan kamera lah. Karena kalau misalnya kalian pakai ini, nah terus mau tilting atau panning, ini tuh masih kayak ngadep-ngadep gitu. Kalau digerakin kayak masih ada geter kayak kesetek-tek kayak gitu. Tiltingnya, masih kayak ya nggak halus lah kayak gitu. Nah terus kita coba untuk kekuatan si tripod ini ya, dan ini enak banget, nggak kayak tadi dia tuh nggak bisa dilepas. Kalau ini bisa dilepas mountingnya, ya kayak umumnya tripod sih. Terus kita bisa kencengin di sini. Apakah tripod untuk pemula ini sudah bisa menampung kamera Lumix GH5 dengan lensa yang cukup panjang ini ya? Kita coba aja. Ini gua kencengin. Oke, gue kencengin. Wah kuat guys. Yoi, untuk panning bisa guys, keren banget. Kalau misalnya tilting kita harus menahan lensanya ya, biar ya safety aja gitu loh. Makanya daripada kalian beli tripod busuk ini yang mereknya tripod juga, mending kalian nambah 140.000 untuk beli tripod ini ya kan. Terus kita bandingkan tripod yang satu lagi nih sebelah gua nih.
Kalau ini tripod dengan harga 400 ribuan. Jadi agak jauh ya. Ini dari harga 170 ke 410. Ini gue belinya di Shopee juga. Nggak enak banget ya jemput tapi nggak disponsorin gitu loh. Nah di sini juga udah ada water pass-nya ya, kayak default fitur-fitur yang di setiap tripod. Kalau yang dari tadi kan yang si kecil sama yang si sedang itu 170, si Atanta itu ada 3, tapi ini ada 2 doang dan ini bisa dipanjangin tentunya. Tapi walaupun 2, dia ini udah tinggi banget ya bagi gua tuh. Tinggi maksimalnya tuh udah 1,5 meter. Jadi 1,5 meter lah ya. Ini udah tinggi banget dan ini tuh lebih kokoh pastinya. Nah, ini baru kerasa nih suara besinya banget. Kalau yang tadi kan kayak agak nanggung gitu. Dan ini jelas udah bisa menampung kamera ini. Perlu dites nggak sih? Tripod ini tuh bawahnya nggak ada puteran pembantu kayak si ini gitu loh. Yang si sebelumnya nih. Dia tuh kayak wah harus pakai koin atau apalah. Ini kalau gue sih pakai kunci nih buat nempelinnya dia. Oke. Puter. Langsung aja kita taruh di sini. Ini mah udah nggak usah dikencengin. Wala, dia kuat bro. Udah nggak usah ditanya lah. Ini soalnya lebih gede ya kan. Kelihatan banget nih tuh. Tingginya ini cuma segini kan. Ini kayak ada tambahannya lagi. Dan ini tripodnya sudah bisa dipanjangkan juga nih kepalanya. Kayak dia nih yang tadi kepalanya dipanjangin, ini juga udah bisa. Tambahan khususnya lah. Gue belum nyebutin merek ya. Mereknya ini sudah terpampang di sini. Namanya Takara Fit 283 yang udah oke lah. Nah terus kalau untuk dibilang kayak tripod untuk videographer profesional ya semi-semi lah, belum bisa dibilang profesional banget, tapi nggak pemula kayak si Atanta yang bagian ini ya, karena dia ini kalau untuk panning sama tiltingnya ini tuh udah halus. Kita coba dengan lensa yang gede lah. Kalau tripodnya makin bagus, gerakin dengan satu jari tuh udah mulus gitu loh. Nih. Ini udah mulus banget bro. Itu yang membedakan masing-masing tripod. Soalnya kalau misalnya kita ngelihat di online shop atau di toko-toko dikasih abang-abangnya gitu kayak cuma oh ya ini ada tripod, oh ya ini ada tripod. Nah terus nggak dibandingin kayak gini tuh nggak kelihatan karena mereka bentuknya juga sama aja gitu loh. Kayak yaudah hitam, kebanyakan sih hitam, ada yang silver juga atau merah dan lain-lain. Terus hitam punya 3 kaki, udah. Kalau nggak dijejerin kayak gini tuh nggak kelihatan gitu loh. Nah pas pulang baru nyesel. Temen-temen gua tuh banyak yang nanya kayak walaupun cuma masalah tripod doang, karena beberapa ada pengalaman yang kayak gue beli tripod kok jelek ya gitu. Bukan jeleknya ya, karena mungkin nggak sesuai keperluan dia, kayak mungkin kameranya lebih gede atau kayak gimana. Jadi ini udah enak banget dengan fungsi-fungsinya ini yang bisa tilting, panning, dan bisa lebih tinggi untuk stabil kayak gitu. Dan ada satu lagi di atasnya ini bertiga, harganya gue lihat di Tokopedia itu di Tokped 1 jutaan sampai 3 jutaan. Ada juga yang dia tuh laku di harga 2 jutaan, ada juga yang di 1,5 juta. Dan tripodnya mana? Ini yang lagi dipakai sama kameramen. Jadi kita ganti tripod dulu. Bang, nih dipakai yang ini dulu ya bang ya. Oke, yuk. Oke, thank you bang kameramen. Gantian dulu. Tripodnya berat banget ya. Ini bener-bener rangka-rangkanya tuh full besi banget dan lebih berat daripada yang gantian itu yang barusan kita bahas yang Takara Fit 283. Masih kelihatan di sini. Dan ini mereknya itu Somita Somita ST650. Seperti biasa tripod yang bisa dipanjangkan ya kan, ada 2 level juga nih tuh kayak gini, tapi ini lebih panjang lagi, kita panjangin ya, panjangnya segimana ya kan, ini panjang banget, ini lebih panjang lagi ya kan, ini gua nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi intinya sih semakin mahal tripod, tingginya maksimalnya tuh juga nambah gitu, jadi nggak cuma 1,5 meter doang, 175 cm deh kalau nggak salah dia nih ketinggian maksimalnya, karena ini aja putar meja udah tingginya ini udah segini gitu. Mountingnya sama, ini bisa dilepas. Nah terus dia itu tuh ini kayak perlu koin atau kunci rumah, kunci motor untuk mencangkan ke kamera. Dan di sini udah ada water pass-nya pastinya sama. Kalau misalnya kalian dari tadi ngecek atau teliti, gerak-gerakin kepalanya ini itu tuh halus banget. Nih ya, pakai jari gua lagi nih.
Ini enak banget. Dan tiltingnya udah otomatis dia tuh kayak gini terus nih. Kalau misalnya kita giniin, dia balik lagi bro. Jadi kita giniin aja, terus kita lepas, dia balik lagi. Kita udah dapat pergerakan kamera itu mulus otomatis. Gila, ini keren banget ya kan. Nah ini kan tadi di kakinya itu kan bisa di kanan kiriin gitu kan. Ini bedanya tuh bisa kita puter. Nah terus ujungnya itu tuh kayak ada paku begitu. Ini buat nancep ke tanah biar nggak goyang-goyang. Tapi kalau misalnya di tanahnya itu miring, di sini tuh ada untuk ngestabilin si kepalanya ini. Kayak misalnya nih, contohnya di tanah dia kayak gini nih. Nah ini kan kita harus nyari dataran yang kayak biar begini gitu kan. Nah itu kalau ini sih nggak usah. Kepalanya bisa kita oglek-oglek, bisa kita mainin lah nih. Ini di bawahnya nih ada di bawah sini, pas banget di palanya. Ini bisa kita puter terus kita bisa gini-giniin lah gitu. Jadi kayak ball gitu, kayak bola gitu di tengahnya nih. Gue longgarin, tuh. Nih. Jadi kalau misalnya kalian nggak kerasa rata, ini bisa kalian goyang-goyangin. Dan juga kan water pass-nya kan di sini kan, di kepalanya kan. Jadi kita udah tahu pasnya untuk ngeliat di water pass tuh kayak gimana. Ribet anjir ngomongnya. Tentunya ini udah bisa menampung bobot kamera yang lebih daripada ini doang. Kan kalau kamera ada juga tuh yang kayak di film-film ditambahin cage-nya, yaitu apa, kandangnya lah Indonesianya. Terus habis itu ditambahin mikrofon, ditambahin juga lighting-nya, yang lighting tambahan. Nah terus ditambah monitor juga. Ini udah bisa semuanya di sini. Dan ini adalah tripod yang biasa kita pakai untuk syuting serius-serius, kayak yang nggak cuma konten. Dan untuk brand ini tuh pakai tripod kayak gini. Jadi ya wajar lah kalau misalnya ada video brand yang pergerakannya halus, statistik tapi halus ya, karena kita udah pakai tripod mahal ini. Wajah. Jadi kalian nggak bakal nyesel kalau misalnya sponsor ke kita. Terus bobotnya ini tuh lebih berat ya. Tadi waktu gua ngambil dari bang kameramen aja pakai satu tangan kayak gini tuh gua nggak bisa bertahan lama juga sih gitu. Memang kokoh banget ya, sesuai harga, sesuai bahan, dan sesuai kekuatan. Ini rekomendasi banget. Jadi gimana, kalian sudah memutuskan mau beli tripod yang mana ya kan? 30 ribuan dengan merek tripod. Terus ini merek Atanta dengan harga 170.000 yang dipakai kameramen. Yang sebelum ini harganya 410.000, gue beli di Shopee. Kalau ini Somita ST650, harganya itu gue lihat tuh ada kok 1.500.000, jadi nggak harus 2 juta, walaupun di situ yang 2 juta ada yang laku. Jadi kalian yang menentukan. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar broadcasting atau media, kalian tanya aja langsung aja di komen. Thank you yang udah nonton, bye.